Selamat siang semuanya, terutama Ibu Lina, Ibu Ratna. Mungkin pertama-tama saya mengucapkan terima kasih dulu atas waktunya dan juga pada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktu untuk ikut di webinar kali ini. Di kesempatan kali ini saya mau eh, menceritakan ya atau sharing kita bahwa mungkin suasananya jadi lebih santai aja ya gitu. Jadi di sini saya akan sharing bagaimana tips dan trik sukses berkarir sebagai tech talent ya di eh, dunia teknologi khususnya di Indonesia seperti itu. Ya, mungkin perkenalan dulu sedikit. Nama saya Kevin Giovanni. Saat ini saya bekerja di Julo sebagai senior software engineer front end ya, atau mungkin teman-teman lebih familiar dengan kata web developer gitu ya, kurang lebih seperti itu. Nah, tadi sempat di mention juga oleh Bu Ratna ya, mungkin saya bisa ceritakan background saya sedikit. Jadi saya dulu kuliah di Yogyakarta di Universitas Kristen Duta Wacana, buat teman-teman yang tahu di UKDW gitu ya. Kemudian saya lulus langsung bekerja di Tokopedia kira-kira 2 tahun 10 bulan ya, menjadi software engineer di Tokopedia, jadi senior associate, kemudian pindah ke Julo sebagai senior software engineer seperti itu. Oke, mungkin bisa eh, next Kak. Ya, jadi eh, di topik kali ini saya akan coba membuat sebuah point of view dari teman-teman fresh graduate ya. Mungkin teman-teman penasaran kayak software engineer itu karirnya seperti apa sih? Atau mungkin tech talent itu ada apa aja gitu ya karirnya. Mungkin banyak yang belum tahu gitu ya. Atau mungkin ada beberapa yang udah dengar juga atau baca-baca browsing di Google. Nah, mungkin eh, saya akan mulai dari career path-nya itu sendiri. Bisa next, Kak? Ya, jadi secara garis besar untuk career path sendiri itu dibagi menjadi dua. Jadi ada individual contributor gitu ya. Itu job desk-nya adalah melakukan riset dan implementasi teknologi terbaru yang dapat diterapkan ke dalam sistem kita gitu ya. Tentunya yang menguntungkan untuk sistem gitu. Kemudian juga pastinya mentoring junior engineers gitu ya. Jadi kalau kita lihat kan orang itu ada introvert dan extrovert gitu ya. Nah, di uh, tech talent khususnya software engineer ini juga ada pembagiannya. Jadi, teman-teman yang merasa kayak, aduh aku introvert nih, kira-kira bisa nggak ya? Tenang aja, bisa. Jadi, individual kontributor ini memang untuk orang-orang yang introvert lah bisa dibilang. Jadi, mungkin nggak nggak terlalu nyaman ketemu banyak orang gitu ya, atau mungkin bicara di depan umum. Jadi, mereka yang sukanya tuh riset-riset gitu ya, terus eksperimen. Nah, itu sangat cocok untuk masuk ke individual kontributor atau IC. Kemudian yang kedua itu untuk versi ekstrovertnya gitu ya. Itu ada manajemen. Jadi karir path-nya ini dia manajerial gitu. Pastinya kalau kita bicara ekstrovert, orang kan suka banget ya ketemu orang, ngobrol gitu ya. Nah, itu pastinya jadi job desk itu adalah memimpin tim untuk dapat bekerja secara optimal gitu. Tentunya juga nanti akan ada komunikasi dengan tim-tim lain gitu ya, dengan tim produk, dengan tim desain, dengan stakeholder yang lain gitu ya, dengan tim testing, QA gitu ya. Kemudian juga menjaga tim untuk tetap memiliki work-life balance pastinya gitu. Karena kadang-kadang orang ini stigmanya suka eh, negatif gitu ya. Kadang oh ini kalau kita kerja di startup itu kayaknya under pressure gitu ya. Terus oh ini sampai lembur-lembur begini begitu. Enggak, tapi di Julo sendiri khususnya itu kami tetap mengupayakan work-life balance. Nah, nanti untuk apa working environment-nya Julo itu seperti apa, mungkin nanti akan dijelaskan
lebih detail oleh Kak Viola ya. Seperti itu. Boleh next Kak? Oke, ya itu tadi kita bicara eh, gambaran besarnya gitu ya atau pembagian kategorinya. Nah, ini sekarang adalah job title-nya. Itu jadi untuk level yang paling bawah itu adalah software engineer gitu ya. Itu biasanya fresh graduate atau di beberapa company itu ada nyebutnya associate gitu ya. Associate software engineer. Itu fresh grade masuk menjadi software engineer. Kemudian nanti ada per bagiannya ya, ada back end, front end, biasanya ada QA gitu atau engineering productivity. Nah, seperti itu. Tapi secara garis besar itu kita bisa sebut software engineer. Kemudian selang beberapa tahun itu bisa naik menjadi senior software engineer gitu. Nah, kemudian eh, yang membuatnya berbeda gitu ya jalurnya itu ketika senior software engineer ke atas. Jadi di posisi software engineer dan senior gitu ya, junior dan senior ini kita masih harus dituntut untuk bisa perform secara teknikal. Jadi technical knowledge kita itu memang harus bagus gitu ya, harus kuat. Nah, kemudian setelah itu kita bisa pilih kita mau menjadi jalur manajemen atau jalur individual contributor tadi ya, IC. Untuk IC itu ada namanya Principal Software Engineer. Nah, ini seperti apa job desk-nya? Kurang lebih seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya ya. Jadi tugasnya untuk mencari teknologi-teknologi baru, melakukan riset, implementasi gitu ya. Kemudian di sisi sebelahnya ada software engineer lead. Ini untuk memanage tim gitu ya, untuk membagi task yang akan dikerjakan, memanage bagaimana dalam sprint gitu ya. Kita pakai agile method biasanya untuk proses development. Dalam satu sprint itu bisa tercover sesuai dengan resource yang kita ada gitu. Jadi memanage manpowernya gitu supaya bisa bekerja secara optimal. Nah, sorry untuk berikutnya gitu ada technical architect. Kalau dari segi individual contributor ya. Jadi ini itu eh, lebih dalam lagi job desk-nya yaitu level arsitektur. Kalau mungkin principal software engineer hanya kita level produk gitu ya. eh, Seperti mungkin mencari library yang bagus, membuat helper untuk nanti digunakan oleh tim-tim yang lain. Nah, untuk technical architect ini itu jobnya lebih ke sistem desain. Jadi menentukan arsitektur apa yang bagus, kemudian dari segi security-nya juga aman, dan nanti juga bisa berkembang gitu ya, scalability-nya bagus. Dan di sisi lainnya itu ada software engineer senior lead. Kemudian kalau kita teruskan ada principal architect dan engineering manager itu setara ya. Ada distinguished software engineer atau distinguished engineer. Dan kemudian ada head of engineering. Jadi untuk individual contributor dan manajemen ini dia akan berjalan sama ya sampai ke chief level biasanya gitu. Karena untuk chief kan memang hanya satu ya gitu. Jadi itu biasanya di level manajemen. Jadi untuk di IC-nya itu tidak ada gitu. Kemudian bisa next Kak. Ya, kemudian kita bertanya-tanya sekarang, untuk mencapai posisi itu tuh kira-kira apa sih skill yang harus kita miliki gitu ya? Kan banyak banget nih lulusan-lulusan di luar sana gitu. Gimana caranya kita bisa bersaing sama mereka gitu ya? Gimana kita bisa menjadi talent yang unggul? Ya bisa next Kak. Ya, jadi di sini eh, saya bagi jadi dua ya, ada hard skill dan soft skill. Jadi untuk hard skillnya ini pasti ya programming pasti. Nah kemudian dari segi programming itu ada beberapa sektor atau platform gitu ya. Ada mobile application, ada web application, ada back end, DevOps, kemudian ada monitoring juga. Ini biasanya untuk monitoring tools gitu ya. Jadi nanti eh,
teman-teman bisa bisa pilih nih kira-kira mana yang sesuai dengan passionnya gitu ya. Mungkin orang yang ada sisi desainnya sedikit, senang desain, itu bisa masuk ke web application, khususnya front end atau mobile application. Kalau orang yang, oh kayaknya saya nggak ada jiwa desain nih gitu, itu bisa masuk ke back end. Karena memang kalau back end kan itu tidak ada UI-nya ya, kita hanya full console dan programming seperti itu. Nah, di sebelah kanan ini adalah teknologi-teknologi yang eh, harus dikuasai oleh eh, bidang tersebut gitu ya. Contoh mobile application ini Java, Swift, Flutter gitu ya, Kotlin gitu. Jadi ini mungkin nggak semua bahasa pemrograman yang ada, tapi adalah yang cukup populer, yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia dan di luar negeri ya. Kemudian ada untuk web application, ada React.js, Vue.js, GraphQL. Untuk backend, Golang, Django, ada WebSocket, Redis, database, Postgre, MySQL gitu ya. Biasanya kita pakainya. Atau juga NoSQL. Kemudian untuk DevOps, itu Apache, Nginx, CI/CD, Docker gitu. Dan untuk monitoring, ini ada beberapa tools yang bisa dijadikan referensi. Jadi untuk monitoring ini sifatnya nice to have ya gitu. Jadi baik back end, front end, ya front end web, mobile, dan DevOps itu masing-masing akan punya monitoring. Jadi itu juga istilahnya adalah skill general yang harus kita miliki ya. Gimana cara kita bisa membuat logging dengan baik gitu. Karena kan ketika kita ketemu error itu mungkin kita sebagai developer kita nggak menemukan errornya gitu ya, tapi dari user itu sendiri gitu. Jadi log itu sangat penting untuk kita bisa mendebug, oh ini error ini karena apa yang terjadi gitu. Oke, next Kak, kita masuk ke soft skillnya. Ya, jadi soft skillnya ini memang cukup general ya. Jadi ini eh, menurut saya sendiri itu adalah hal-hal yang memang harus kita miliki ya. Mungkin di luar technical atau di luar dunia teknologi semua orang harus punya. Yaitu yang pertama adalah critical thinking. Jadi gimana kita ketika menyikapi suatu keadaan gitu ya. Kita nggak bisa hanya pasrah gitu. Misalnya kita dikasih kerjaan, oh yaudah kita terima aja langsung. Tapi kalau kita memiliki eh, jiwa critical thinking, kita akan mempertanyakan gitu ya. Oh ini kita gimana cara membuatnya? Bagaimana melakukannya? Apakah ada solusi yang lebih baik gitu ya? Kalau kita merasa kita punya solusi yang lebih baik, ya kita bisa sampaikan gitu ya. Jadi terbuka untuk diskusi. Kemudian adalah problem solving. Ya ini pasti ya gitu. Jadi kita di sini kan pasti akan selalu dihadapi dengan masalah ya. Karena namanya dunia IT itu perkembangan sangat cepat dan kadang-kadang kita tuh nggak pernah tahu gitu ya behavior user tuh seperti apa. Kita suruh dia klik A, ternyata malah klik B gitu kan. Jadi kita harus selalu berusaha untuk memecahkan masalah karena itu akan selalu ada. Kemudian ini juga salah satu value-nya Julo ya, do the right thing. Jadi kita eh, nggak bisa diam pada sesuatu yang salah gitu ya. Misal kita tahu, oh ini code kita ini ada yang kurang nih, ada yang kurang efisien atau mungkin ada bug gitu ya kemungkinan. Nah itu kita harus melakukan sesuatu. Kalaupun kita nggak bisa menyelesaikan gitu ya, kita bisa ajak orang lain untuk bantu kita gitu. Oh ini ada masalah, bisa nggak kita kira-kira pecahin masalah ini bareng-bareng gitu ya. Jadi kita nggak bisa jadi orang yang yeser aja gitu, yang apa-apa disuruh ya, iya, iya gitu. Kemudian yang nggak kalah penting juga adalah time management gitu. Jadi karena apalagi kalau kita di dunia tech gitu ya, itu masalah itu kan pasti banyak gitu. Di startup ini kan mereka buat itu karena untuk memecahkan masalah. Contohnya Julo ini kita tech financial gitu, kita mencoba untuk memecahkan masalah financial khususnya untuk orang-orang yang membutuhkan dana cepat gitu ya. Nah itu eh, time management juga penting gimana kita mengatur supaya kita bisa menyelesaikan masalah ini tepat waktu, mengatur dengan resource yang kita punya gitu ya.
supaya kita bisa deliver produk yang bagus. Kemudian juga adalah quick learner. Ini juga penting. Karena apa? Karena teknologi itu berkembang sangat pesat gitu ya. Kalau teman-teman mungkin masih ingat ya, dulu mungkin zaman-zaman teman-teman SMP, SD gitu ya, itu nggak banyak platform-platform yang seperti ini ya. Jadi mungkin marketplace belum terlalu terkenal. Kita kalau belanja masih offline gitu ya, masih suka ke mall kemana. Kalau sekarang semua online udah ada. Jadi termasuk platform yang kita gunakan sekarang gitu ya, Zoom meeting. Kalau mungkin ini terjadi 5-4 tahun yang lalu, mungkin saya datang ke Universitas Erlangga ya, seperti itu. Nah, dengan perkembangan teknologi ini kita juga harus selalu update gitu ya, supaya kita bisa bertahan menjadi talent unggulan. Ini berkaitan dengan never stop learning and improving. Jadi selain kita belajar, kita juga harus improve code kita dan eh, sistem yang kita buat gitu ya, supaya eh, jadi lebih stabil, terus lebih less bug, security juga bagus seperti itu. Oke, bisa next Kak. Ya, tadi kita udah ngobrol kira-kira apa sih yang dibutuhkan untuk menjadi seorang software engineer yang baik gitu ya, yang baik dan benar. Nah, sekarang pertanyaannya, emang lowongannya masih banyak ya? Karena apalagi sekarang kan kondisi lagi begini ya. Nah, sekarang lanjut Kak, boleh next. Nah, sekarang pertanyaannya nih, lulusan seperti apa sih sebenarnya yang dicari oleh perusahaan gitu ya? Next Kak. Nah, kurang lebih ada 3 garis besar gitu ya. Jadi walaupun memang ada tech winter ya istilahnya, jadi masa-masa sulit untuk perusahaan IT lah gitu karena mungkin mereka dituntut untuk segera profit gitu ya. Jadi mungkin ada perampingan dan segala macam. Nah, ini membuat kita itu harus semakin lebih giat lagi, misalnya giat belajar, giat berusaha gitu ya. Nah, apa? 3 hal inilah yang mungkin bisa jadi teman-teman referensi untuk teman-teman. Yang pertama adalah memiliki pengalaman di bidang yang sama gitu ya. Contoh misalkan teman-teman punya portfolio untuk bikin sistem POS gitu ya, kasir. Nah, kalau teman-teman apply ke perusahaan kasir, kita sebut merek aja langsung ya, misalkan Mokapos dan yang lain gitu, itu akan lebih mudah diterima karena eh, si interviewer juga akan melihat gitu ya, oh ini pernah punya pengalaman untuk bikin sistem seperti ini. Jadi sepertinya untuk learning curve-nya nanti nggak akan terlalu berat nih, seperti itu. Kemudian menguasai bahasa pemrograman yang digunakan oleh perusahaan. Ini juga salah satu tips and trick juga ya. Jadi kalau teman-teman sekarang, apalagi yang masih maba ya, itu luar biasa, bersyukur banget bisa eh, masuk di Universitas Erlangga ya, karena tadi banyak sekali peluangnya. Nah, sekarang teman-teman udah tahu nih, kalau misalnya teman-teman mau ngincer gitu ya, oh saya mau nanti kerja di Julo, saya mau kerja nanti di Gojek, Tokopedia gitu. Teman-teman udah bisa lihat nih, bisa research, oh kira-kira saya ini mau menjadi web developer. Kalau di Julo itu pakainya apa ya? Oh pakainya React. Terus kalau di Tokopedia, di Gojek, oh pakainya React juga ternyata. Nah, teman-teman bisa uh, fokuskan diri untuk pelajari tadi React.js itu lebih dalam seperti itu. Kemudian ini berkaitan dengan yang ketiga, jadi pengetahuan dasar tentang teknologi terkait yang cukup gitu ya. Jadi setidaknya walaupun teman-teman mungkin masih fresh graduate gitu ya, mungkin belum terlalu expert di bahasa pemrograman itu, tapi setidaknya teman-teman paham basic functionality-nya ya. Mungkin best practice belum. Nah, mungkin soal best practice nanti kita bahas setelah ini. Oke, next. Ya, sekarang mungkin bertanya-tanya bagaimana sih proses hiring seorang software engineer gitu ya. Jadi ini juga salah satu materi yang saya rasa teman-teman harus paham ya ketika teman-teman memutuskan untuk
menjadi seorang tech talent gitu. Karena kebetulan ada temen kuliah saya juga kemarin ngobrol gitu, dia sendiri nggak paham gitu prosesnya. Akhirnya dia gagal ketika proses hiring. Padahal sebetulnya kalau kita tahu triknya itu kemungkinan keberhasilan itu akan lebih tinggi gitu ya. Oke, apa sih sebetulnya prosesnya itu? Next, Kak. Ya, jadi eh, untuk proses hiring ini sebetulnya tergantung dari perusahaannya itu masing-masing ya. Tapi secara general kurang lebih seperti ini prosesnya. Yang pertama itu pasti screening CV dulu. Nah, screening CV ini dilakukan oleh siapa sih? Oleh HRD-nya ya atau HR dari perusahaan masing-masing. Jadi teman-teman juga harus tahu loh kalau sekarang itu ada tools untuk eh, apa screening CV ya. Jadi HR nggak perlu capek-capek lagi untuk bukain satu-satu. Nah, itu mungkin mempermudah untuk tim HR. Tapi untuk kita sebagai talent atau sebagai yang orang yang mengirim application-nya ya, ini juga harus menjadi catatan untuk kita. Apa itu? Nah, format CV kita itu harus sesuai dengan standar. Harus jelas tadi dari video yang sebelumnya diputar terkait di UNER ya, itu sudah ada apa mengencourage untuk mengupdate CV dan LinkedIn. Nah, itu sangat penting teman-teman. Jadi itu bukan hanya sekedar dokumen aja, tapi desain layouting itu juga menentukan gitu. Karena ada automation tadi. Kalau misalkan kita menggunakan layout yang salah, komputer kan nggak bisa tahu gitu ya. Akhirnya datanya yang masuk nggak lengkap ketika komputer melakukan OCR ya, optical image recognition gitu. Jadi nanti ada miss di sana, akhirnya teman-teman gagal. Padahal sebetulnya teman-teman ini kompeten untuk posisi ini. Jadi itu juga sayang banget kan. Kemudian yang berikutnya adalah coding test. Jadi sedikit pengalaman saya eh, pada saat saya lulus gitu ya, saya mengelamar pekerjaan itu saya langsung diterima di tiga perusahaan waktu itu BCA, Blibli dan Tokopedia gitu. Nah itu kenapa? Jadi apa yang saya sampaikan di sini itu memang betul saya lakukan juga gitu ya. Dan itu sejauh ini bermanfaat untuk saya. Jadi saya harap mungkin teman-teman mungkin bisa mempertimbangkan dan juga mengaplikasikan dalam teman-teman juga. Nah, kemudian pada saat saya diterima gitu ya, saya memilih Tokopedia itu saya juga mendapat tawaran dari Shopee, tapi Shopee Singapura, TikTok Singapura, dan Agoda di Thailand. Cuman memang waktu itu saya belum terlalu apa ya, belum terlalu berminat untuk relokasi keluar karena semuanya harus relokasi gitu ya. Jadi saya masih nyaman untuk saat ini mungkin berkarir di Indonesia dulu. Mungkin setelah beberapa tahun yang akan datang mungkin tertarik gitu ya. Tapi dari hal-hal itu saya sempat ikutin interviewnya gitu ya. Dan nah ini hal inilah yang saya mungkin bisa share pengalaman interviewnya ke teman-teman. Jadi kita mulai dari coding testnya. Jadi coding testnya itu eh, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama kita harus tahu soalnya itu adalah competitive programming. Kalau teman-teman nggak tahu nanti bisa googling gitu ya. Kemudian yang kedua ini yang mungkin orang banyak meremehkan, tapi sebetulnya ini sangat penting. Kenapa? Pahami platform yang digunakan oleh perusahaan. Contoh, ada HackerRank, mungkin ada Lead Code, ada Code Ranger misalkan, gitu ya. Nah, itu kita harus lihat betul ya. Misalkan contoh di HackerRank itu ada biasanya hidden test. Jadi ada beberapa test case yang itu tidak dimunculkan atau disembunyikan gitu gitu ya. Jadi kita harus mengira-ngira code kita ini optimal atau belum ya, sudah efisien atau belum dari segi memori itu harus diperhatikan. Kemudian untuk platform lain itu ada juga yang membaca screen activity. Jadi kalau misalkan kita biasanya kalau tes itu kan online ya, mungkin kadang-kadang kita suka, aduh lupa nih sintaksnya apa, browsing ah, nah itu di record teman-teman.
Kemudian kalau kita copy paste itu ada juga gitu. Jadi ini mungkin saya agak terlalu frontal nih karena membocorkan gitu ya. Tapi saya rasa ini teman-teman harus tahu gitu ya. Sebagai seorang tech talent kita harus tahu. Memang plagiat itu sangat tidak diperbolehkan gitu ya. Sangat ditentang lah. Jadi copy paste itu sangat dilarang. Sebisa mungkin kita itu eh, coding ketika melakukan coding test itu mengetik sendiri. Jangan kita copy paste karena itu ada skornya ya. Kemudian tadi browsing dan copy paste. Nah, kemudian mungkin untuk soalnya itu teman-teman bisa latihan ya. Banyak platformnya, ada Codefreeze, ada LeetCode tadi. LeetCode tuh bagus banget. Kemudian untuk step berikutnya itu biasanya user interview gitu. Jadi user interview pertama itu yang interview adalah senior engineer biasanya. Nah, apa yang dibahas biasanya seputar fundamental, kemudian ada coding test sedikit yang bisa diselesaikan dalam 5 sampai 15 menit. Kemudian ada pertanyaan konsep juga ya. Konsep desain sistem sedikit mungkin seperti itu kira-kira. Kemudian lanjut berikutnya ada user interview 2 itu interviewernya biasanya lead engineer, manager atau head tergantung dari perusahaan. Nah, yang dibahas itu adalah biasanya sistem desain. Jadi konsep. Jadi misalkan saya masih ingat dulu pertanyaan waktu dari Tokopedia itu ketika interview kedua adalah bagaimana cara kerja browser. Pertanyaannya sangat sangat mudah, bukan mudah sih, simpel mungkin ya, sangat simpel, tapi cukup menjebak gitu ya. Terus bagaimana cara kerja case gitu ya. Ada dari server, ada dari klien. Nah, kurang lebih seperti itu pertanyaannya. Kemudian yang ketiga itu biasanya interviewernya dari head atau mungkin dari C-level langsung. Tapi biasanya ini untuk top level position ya. Jadi mungkin untuk lead ke atas itu mungkin ada headnya dan ada shiftnya mungkin bisa jadi. Nah, topiknya itu adalah soal leadership dan juga biasanya problem solving. Jadi ini lebih ke arah cerita sih. Misalnya ditanya em, gaya leadershipnya bagaimana, kemudian pernah menyelesaikan masalah apa dalam tim, pernah terjadi masalah apa, gitu ya. Apa achievement terbaik, biasanya seperti itu. Ini semua ada di lead code. Jadi kalau teman-teman memang serius gitu ya, terutama untuk yang udah wisuda, mungkin ingin berkarir di dunia IT gitu ya, bisa belajar dari lead code. Di lead code itu ada bukannya promosi ya, tapi itu memang saya gunakan juga gitu. Itu mocking interview namanya. Jadi kita bisa eh, apa ya interview secara pura-pura gitu ya. Ada nanti orang yang akan bantu kita untuk proses interview sebuah perusahaan gitu. Dan dia sangat jelas. Tapi kalau lead code-nya memang levelnya internasional ya. Jadi kalau kita mau tahu soal-soal yang biasa keluar di tesnya Google, Amazon, Frank lah. Itu ada semua. Itu teman-teman bisa belajar dari sana. Saya jamin kalau misalkan teman-teman menyelesaikan 400 soal lead code, daftar dimanapun pasti keterima. Saya jamin itu 400 soal lead code. Nah, kemudian yang berikutnya adalah HR interview ya. Biasanya ini bisa di step akhir atau di awal, tergantung perusahaan. Nah, biasanya ngomongin apa? Biasanya seputar benefit dan compensation gitu ya. Jadi ekspektasi gajinya berapa, kemudian bisa join kapan, dan hal-hal terkait employee seperti itu. Oke, mungkin bisa next Kak. Ya, sekarang ini saya coba rangkum tadi ya tips dan trik mudah mencari pekerjaan. Nah, yang pertama yang saya taruh ini mungkin yang cukup berat ya. Itu adalah magang saat liburan semester. Ini salah satu hal yang saya mungkin cukup menyesal ya. Saya tidak melakukannya gitu. Tapi saya melakukan hal yang kedua gitu. Jadi ini sebetulnya ada eh, dua point of view gitu ya. Kalau memang kita orientasinya ke karir gitu ya, mungkin lebih prefer yang pertama.
Contoh biasanya kan untuk break semester genap ya, yang agak panjang tuh setahu saya. Nah, itu teman-teman bisa manfaatin untuk mulai magang. Tujuannya apa? Supaya teman-teman bisa pastinya merasakan kalau bekerja itu seperti apa sih working environment-nya. Terus kemudian apa sih yang orang-orang kerjakan itu ya. Pasti kan pengen tahu, oh dia ngapain sih kerjanya. Nah, itu kita bisa lihat pas magang. Yang pastinya juga adalah kita mendapat bimbingan dari profesional langsung kan, cara codingnya gimana, desain pattern, best practice-nya seperti apa gitu ya. Nah, yang kedua adalah alternatif lainnya kalau misalkan teman-teman belum bisa berkomitmen karena kan kita kalau magang itu kita berkomitmen gitu ya untuk mungkin perlu datang ke kantor gitu ya. Mungkin teman-teman yang belum bisa bisa cari project freelance. Ya, jadi ini untuk mengasah skill komunikasi kita dan juga teknikal kita. Karena gini teman-teman, ketika kita ini jago gitu ya, kita coding jago, tapi kalau kita tidak bisa menjelaskan kalau kita ini jago, gimana orang lain mau tahu gitu ya. Jadi kita harus juga bisa menjelaskan apa yang bisa kita lakukan. Nah, salah satunya itu mungkin bisa dilatih dari sini. Nah, kemudian ini juga sangat terkait dengan yang ketiga, itu buat portfolio sebanyak-banyaknya ya. Jadi teman-teman harus tahu, kalau kita di bidang teknologi itu atau di bidang teknis, itu keahlian. Artinya apa? Perlu diasah. Kalau teman-teman, jangankan teman-teman, saya sendiri, kalau 2 tahun nggak coding, tahun ketiga pasti lupa caranya. Jadi itu harus dilatih setiap hari gitu ya. Itu harus rajin latihan. Memang ini butuh dedikasi. Seperti itu. Jadi kita mencari portfolio ini adalah tujuannya melatih, mengasah kemampuan gitu ya. Dengan begitu kita jadi tahu, oh kalau misalkan use case-nya seperti ini, saya cara codingnya begini. Kalau misalkan use case-nya begitu, oh caranya begitu. Lama-lama kita terbiasa. Ngoding itu bisa merem kalau kayak gitu istilahnya. Karena sudah biasa gitu ya. Bahkan mungkin baru ngobrol aja udah kebayang nanti kita ngodingnya gimana gitu. Nah, kemudian yang keempat, kalau teman-teman sudah melakukan 3 hal tadi dan fokusnya memang mau berkarir ya, saran dari saya adalah expert dalam satu bidang. Bidang yang dimaksudnya adalah yang saya jelaskan di awal tadi ya, seperti ada web application, mobile app, kemudian back end, DevOps. Nah, pilihlah salah satu dan fokus di sana. Karena percayalah, setiap bidang itu sangat luas sekali dalamnya gitu ya. Jadi nggak usah kita eh, kebanyakan pikiran ambil dua, misalkan web dan mobile itu terlalu berat untuk kita. Karena orang itu mencari expert, bukan generalis gitu ya. Jadi saran saya lebih baik explore lebih dalam di satu bidang, tentukan dulu di awal. Nah, terkait bidang, nah ini juga ada tipsnya ya. Kalau kalau teman-teman mau mendapat eh, freelance kan kita ada pasti ada fee-nya ya. Kalau mau mendapat project freelance yang lebih mudah, itu saran saya ada di web. Jadi project freelance itu paling banyak ada di web. Yang kedua di mobile. Kalau yang lain tuh agak jarang, apalagi DevOps itu sangat jarang. Jadi emang agak susah gitu. Itu juga mungkin bisa dipertimbangkan. Kemudian yang kelima adalah paham best practice, design pattern dan architecture ya. Jadi best practice ini apa? Best practice itu setiap bahasa pemrograman yang dibuat itu pasti memiliki best practice atau skenario terbaiknya, cara penggunaan yang sesuai. Sama kayak kita beli beli mobil, ada buku panduan, nah itulah best practice. Kalau kita melakukan sesuai buku panduan dalam setiap bahasa pemrograman ya, itu pasti hasilnya efisien gitu ya dari segi performance, security dan segala macam. Kemudian desain pattern juga itu untuk mempermudah kita untuk berkolaborasi dengan tim gitu karena nanti kita akan bekerja dalam tim bukan menjadi Superman gitu ya single fighter itu bukan jadi kita juga tetap harus menguasai desain pattern dan arsitektur supaya kita bisa paham oh ini kalau orang yang mengikuti best practice gitu ya biasanya untuk developer lain belajar gitu ya ketika ada developer baru dia bisa lebih mudah paham karena itu adalah sebuah convention gitu yang ditetapkan oleh
orang atau community yang membuat bahasa pemrograman tersebut gitu. Nah, yang keenam adalah aktif di LinkedIn. Jadi untuk teman-teman yang introvert merasa mungkin, aduh saya kayaknya susah nih kalau aktif di LinkedIn. Sama, saya juga sebetulnya introvert ya sedikit. Itu juga mungkin yang poin ini agak berat. Tapi teman-teman percayalah, selama kita update job experience gitu ya, working experience kita dan dijelaskan kita melakukan apa, baik itu kita kalau ada project freelance, internship, itu kita jelaskan, nggak cuma sebut periodenya kapan, itu sudah cukup untuk tech recruiter untuk melihat kita gitu ya. Karena pada dasarnya semua orang juga tahu orang tech tuh mungkin memiliki kecenderungan introvert gitu ya. Jadi semua bisa memahami. Makanya at least kita update selalu profil kita kalau ada project-project baru. Kemudian kalau bisa, kalau kita melakukan sebuah misalnya kontribusi ke open source, terus ada project baru, kalau bisa di post gitu ya. Tadi yang balik ke poin sebelumnya, gimana cara orang lain tahu kalau kita nggak ngasih tahu gitu ya. Jadi itu juga penting. Kemudian berikutnya yang ketujuh, nah ini adalah latihan mengerjakan soal competitive programming. Jadi mungkin ini tips untuk fresh graduate ya. Karena gini, untuk hiring di level yang fresh graduate, kemampuan programming itu pasti sangat dilihat gitu ya. Competitive programming khususnya. Itu bisa menggunakan lead code tadi gitu. Saya jamin 400 soal lead code pasti bisa lamar di mana aja, nggak cuma di Indonesia gitu. Karena itu sudah terbukti. Dan juga yang terakhir adalah mempelajari framework atau teknologi yang banyak digunakan perusahaan. Ini juga tadi saya sudah sempat mention sebelumnya ya. Jadi ini kita bagian dari nomor 4. Kita expert dalam satu bidang. Jadi kalau kita udah melihat, oh saya mau kerja di startup ABCD gitu ya, kita lihat dia pakai apa. Oh dia pakai itu, oke kita belajar itu aja, kita fokusin di situ. Dan saran saya teman-teman kalau mau pilih belajar programming language, silakan pilih eh, community yang besar. Contoh seperti Python gitu ya. Itu community-nya besar. Kenapa? Kalau kita ada error atau kita mau cari referensi, oh gimana sih caranya kalau kita bikin ini gitu ya. Itu banyak. Kita buka Stack Overflow banyak, bejibun gitu. Istilahnya kita tuh nggak perlu berinovasi karena inovasi di luar sana sudah ada. Kita tinggal perlu mencari aja, mencari dengan keyword yang benar. Kurang lebih cara pikir bodohnya seperti itu. Tapi teman-teman perlu diingat kalau kita browsing gitu ya, itu tolong hanya dijadikan referensi. Jangan kita terima mentah-mentah karena nanti kita tidak akan paham secara fundamentalnya atau cara kerjanya di balik itu. Jadi kita tetap harus memahami gitu ya. Nah, ini berkaitan dengan poin kelima tadi. Kita harus paham best practice-nya. Gitu. Jadi tidak hanya asal kopas. Karena kalau itu nanti kita jadi mental plagiat. Nah, itu nggak boleh termasuk di perkuliahan. Nggak boleh gitu ya. Kalau ada take home atau apa, ya kalau mau cari referensi boleh. Tapi kita harus tulis ulang gitu ya. Oke, mungkin agak panjang di sini bisa next. Ya, mungkin ini ya yang ditunggu-tunggu dari teman-teman sekalian. Berapa sih sebenarnya gaji engineer itu di Indonesia mungkin gitu ya. Kita nggak usah ngomong jauh-jauh. Mungkin pada penasaran gitu. Oh kok kayaknya kelihatannya hidupnya makmur gitu ya. Nah, coba next Kak. Ini kita spill sekarang. Ya, inilah platformnya ya. Untuk kita eh, mungkin mendapatkan referensi lah. Referensi kira-kira gajinya di perusahaan ini, perusahaan itu tuh berapa sih gitu. Nah, ini juga nanti eh, bisa digunakan sebagai bahan negosiasi ya dengan HR gitu ketika kita proses hiring. Jadi kita bisa menyesuaikan ekspektasi kita dengan ekspektasi perusahaan gitu. Karena di Glassdoor ini cukup cukup lengkap gitu ya. Hampir setiap level ada dan setiap company ada. Mulai aja untuk Get to Know Julo ya. Mungkin tadi sudah diinfokan dengan Kak Kevin apa aja nih tools apa aja yang digunakan saat ini di Julo, gimana culture engineer-nya di Julo. Saat ini aku coba jelasin Julo itu apa sih sebenarnya, mungkin teman-teman belum pernah dengar atau mungkin ada yang sudah dengar tapi belum tahu
exactly know Julo nih produknya apa gitu ya. Kita coba lihat dulu untuk slideshow-nya. Ya, ini dia leadership kita, leadership kita. Ada Pak Adrianus selaku Chief Executive Officer dan co-foundernya Julo. Terus kita punya Martin, itu ada Chief Data Officer di Julo. Terus kita juga punya Pak Manoj, dia Chief Technology Officer. Dulunya dia di Tokopedia as a VP, lalu dia move to Julo di kuartal 4 last year. Terus kita juga punya Angkur as a President of Julo. Angkur ini yang membawahi all finance divisions. Dia ini juga baru datang dari Grab 4 months ago. Gitu ya, silahkan dilanjut. Oke, about Julo online lending. Julo established di 2016 and surprisingly kita belum ada layoff sama sekali start from 2016 until now. So means kita memang kuat di industrinya gitu ya. Apa sih Julo purpose? Teman-teman bisa cek sendiri di slideshow-nya ya. Oke, bisa di next. Oke, apa sih values-nya kalau misalkan mau masuk Julo nih kita harus punya culture atau values yang seperti apa sih? Kita punya 2 values yaitu excellence and the do right things. Excellence ini kita turunkan lagi apa yang dimaksud excellence, yaitu pertama result oriented, kedua data driven, ketiga persistence. Terus untuk yang do the right things-nya kita turunkan lagi ada 3 juga, customer focus, integrity, and then team player. Oke, lanjut. Ini dia Rising Financial Technology has the potential to drive financial inclusion and Indonesia economics. Ini growth factors of the digital finance-nya. Teman-teman bisa lihat kita ada di sekitaran usia 30 tahun dengan 273 million population ya penggunanya. Gitu. Kita boleh ke next slide. Ya. Next, Agnes. Ya, oke. Balik ke yang tadi, memang berarti penggunanya Julo ini sudah ada di mana-mana ya, dan rentang usianya memang di 30 tahun. Gitu. Nah, ini dia Julo Milestones yang tadi sudah saya infokan. Kita berdiri di 2016, pertama kalinya kita winner the Indonesia Fintech Festival, and then di 2016 registered OJK, jadi sudah terregistrasi di OJK ya, untuk first customer nih kita dulu waktu di 2016. And then di tahun 2018, 1 million aplikasi downloads, terus kita funding series A, terus winner of the UN Fintech Challenge juga di 2020, kita fully OJK license in May 2020. Terus kita lanjut lagi perjalanan karirnya di Julo until now, ini masih sampai di 2022 sih ya. Di 2022 karena kita baru aja di 2003, di 2022 kemarin kita baru aja dapat series B, dan banyak sekali investor, nggak cuman di lokal aja tapi di overseas juga. Investornya seperti apa, siapa aja, nanti kita lihat di slide berikutnya. Ya, coba di slide berikutnya. Nah, ini dia partner and investor kita. So that's why kenapa dari tahun 2016 until now kita belum ada layoff untuk startup winter. Thanks God kita belum merasakan, jangan sampai ya teman-teman ya. So karena tadi kita baru dapat series B di 2022, so that's why kita ini lagi double up our employees. Kenapa sih Kak Vio lagi double up employees-nya, bukannya lagi startup winter ya di luaran sana? Oh ya, aku sangat sedih juga ya ngelihat teman-teman startup banyak yang terkena dampaknya. Cuman memang kita ini kenapa tidak terkena dampak karena kita selalu melakukan banyak inovasi untuk produk-produk kita gitu ya. Everybody knows about our product digital credit, tapi nggak cuma hanya itu, kita memang lagi build untuk financial super apps gitu. Bilangnya financial super apps kenapa sih? Dengan tujuan maksudnya one stop shopping nih.
Apa aja yang bisa dilakukan? Sekarang kita sudah bisa bisa menggunakan QR code. Terus juga kita udah punya e-wallet. We are not payment gateway, tapi kita collaborate with them gitu untuk bayar pulsa, bayar BPJS, and then so on. Terus untuk e-commerce sendiri kita juga collaborate dengan beberapa e-commerce, contohnya aja Tokopedia, Bukalapak, dan Shopee gitu. Jadi memang produknya sudah lebih banyak, that's why kenapa kita tidak tenggelam, karena produknya selalu terus diperbaharui oleh tim produk kita, dan tentunya di belakangnya ada tim engineering dan data juga yang membantu gitu. Terus kita juga sedang akan mengeluarkan salah satu produk di kuartal ini, produk barunya seperti apa nanti kita tunggu aja untuk launching ya. Oke, di next. Ini dia customer profile kita, rata-rata itu female. Ya, nggak tahu kenapa female, mungkin karena konsumtif kali ya. Padahal memang tujuan kita bukan sifatnya konsumtif, tapi memang untuk biaya tidak terduga ya teman-teman ya. Nanti akan kelihatan nih budgetnya untuk pinjaman itu berapa, nanti akan aku bahas di slide berikutnya. Oke, untuk female ada 70% penggunanya, untuk laki-laki ada di 30, dengan rentang usia 21 sampai 60 tahun dan average-nya di 31-an ya. Untuk lokasinya ya jelas seluruh Indonesia gitu, dan tujuannya yang tadi saya sebutkan untuk for life improvement. For life improvement tuh kayak gimana sih Kak Vio? Misalnya kita tidak mengajarkan teman-teman di sini untuk konsumtif ya, untuk misalkan minjem untuk beli iPhone, misal kayak gitu ya, minjem untuk beli tas gitu, tas high end misal kayak gitu. Itu enggak, tapi memang purpose kita ialah untuk biaya tidak terduga. Biaya tidak terduganya ini seperti apa sih? Misalkan rumah bocor, biaya melahirkan, atau pendidikan anak. Seperti itu sih untuk tujuannya ya. Oke, di next. Nah, ini dia Julo produk yang sempat aku sebutkan tadi. Nah, Julo produk ini limitnya hanya 20 juta aja. Beda ya dengan teman-teman yang sebelah ya, financial sebelah, ada yang 80 juta cair 3 hari dan lain sebagainya. Tapi kenapa kita 20 juta rupiah dengan tenor cuma 9 bulan aja? Setelah kita riset, memang dana tersebut dan installment tersebut ialah dipergunakan untuk biaya tidak terduga tadi dan tidak terikat, kita tidak tercekek gitu. Jadi sudah dipastikan dengan nilai 20 juta rupiah, teman-teman bisa mengembalikan secara maksimal di 9 bulannya gitu. Banyak kan sekarang produk yang 80 juta cair nanti installment 2 years kayak gitu. Kita nggak seperti itu sih. Karena kenapa? Makin kita lama nyicil makin juga bunganya bertambah kan. Gitu. Kita nggak seperti itu. Ini sudah kita riset memang di angka sekian, harga yang memang pas untuk para konsumen kita bisa memulangkan apa yang dikreditkan gitu ya. Oke, terus kita juga punya low interest starting 0,1% per day. Terus cash dan non-cash transaction. Cash and non-cash transaction itu yang seperti aku sebutkan ya, bisa transfer by aplikasinya, atau bisa pakai QR code juga kayak gitu. And then can be accessed throughout Indonesia gitu. Nah, kebetulan kita baru di Indonesia aja nih, mungkin harapnya pengen regional ya, cuman kita saat ini masih di Indonesia saja. Oke. Ini next. Ini dia Julo Digital Credit Encourage borrows wisely ya. Jadi emang benar harus borrow wisely banget nih, according to the needs of the borrowers. Gitu. Ini dia usage-nya. Ada e-commerce transaction yang seperti aku sebutkan, pay bills, funds transfer, top up e-wallet, cash loans, and the features-nya ada payment and monthly installment. Ada use as needed, making it easier for multiple transaction at the same time according to credit limits, easier resubmission, and then this is the portfolio profile ya. Bisa dibaca. Oke, bisa di next. Nah, ini dia prosesnya digital registration-nya.
bisa dibilang sih hampir sama dengan di teman-teman digital tech lainnya, digital kredit lainnya. Oke, di next. Dan kita baru bisa digunakan itu pakainya Android ya, pakainya Android. Untuk iOS kita belum, mungkin ada satu atau dua hal consideration yang menyebabkan memang untuk iOS tidak diperuntukkan untuk iOS dulu, baru di Android mungkin nanti di entah itu di kuartal depan atau di next year, I don't know, itu depends on our engineering mau di-create di iOS juga atau tidak gitu. Ini dia how Julo contributes to financial inclusion, bisa dilihat. Bisa di next. Iya, ini dia testimoni dari teman-teman yang pernah menggunakan our digital credit. Tanggapannya sangat positif. Silahkan di next, Agnes. Ya, di next. Oke, pengen tahu nggak sih Julo Julo itu kantornya kayak apa sih? Gitu ya. Ini dia kantornya Julo. Oke, ini kantornya Julo Indonesia, adanya di Office 88 Casablanca Tower, ada di sekitar kota Casablanca. Jadi kita nempel sama mall, so teman-teman sering banget nih kalau jajan ke mall gitu. Nah, ini dia di sebelah kiri, mungkin bisa dilihat ini ruangan untuk kita. Biasanya kita ngelakuin syuting dan lain sebagainya di ruangan tersebut. And then terus ini dia di bawah ruang syuting itu ada ruang kerja kita open space. Maksudnya kenapa? Biar lebih engage aja sama teman-temannya. Jadi nggak cuma engage sama teman-temannya, tapi sama users dan sama report manajernya juga, bahkan sama CEO-nya juga gitu. Oke, di sini ada our receptions. Terus di sini ada tempat favoritnya tim kita. Ada kalau makan kita selalu di sini. Pantry kita cukup luas untuk makan. Terus kita juga ada free kopi, free tea. Terus juga ada beberapa. Oh ya, hari Rabu kita ada selalu ada free fruit. Jadi hari buah namanya. Jadi so you guys bisa ambil buahnya itu secara free kayak gitu. Berapa banyak pun it's okay kayak gitu. Terus di bawahnya kita ada tim player. Tim player ini tempat main ya. Jadi kalau misalkan melepas penat atau segala macam, kita bisa ke daerah sini untuk main pingpong. Terus ada lagi main apa namanya football. Terus kita juga punya ruangan yang isinya itu PS. Jadi teman-teman kalau lagi istirahat atau lagi mau menghilangkan penat bisa main ke ruangan PS kita. Nah, di sini ada ruangan meeting kita. Oke, di next, Agnes. Oke, this is first and benefit of being a Julovers. Nah, kita ini panggilan teman-teman Julo ini namanya Julovers. Jadi kalau misalkan teman-teman join with us, nama kalian jadi Julovers nih. Kayak gitu. Nah, dapatnya apa aja sih? Ya, selain tentunya monthly salary ya, selain monthly salary dapatnya apa aja? Yaitu engagement activity, internal communities, payroll and compensation and benefit itu sudah pasti. Di next, Agnes. Oke, ini dia. Ini dia, kita sering banget lunch bareng, terus ada tim event juga yang pasti bikin seru banget gitu ya. Ya, silakan lagi di next. Oke, ini kita juga punya sport. Sport ini jadi kita ini suka ada lomba namanya Julo Olympics gitu. Jadi semua sport gitu kita kita adu nih skillnya berdasarkan housesnya. Jadi kita punya 4 houses. Kalau bingung houses tuh kayak apa sih Kak?
singkatnya aja kayak Harry Potter punya 4 houses ya. Jadi houses ini diversuskan dan poinnya dijumlahkan. Nanti kalau misalkan poinnya siapa yang paling banyak dia yang dapat eksklusif treatment dari Julo gitu. Selain itu juga kita punya charity program. Setiap tahun kita selalu ada charity programs. Dan tahun ini pun pasti ada dan pastinya dengan yang lebih fresh lagi ketimbang di tahun yang lalu gitu. Oke, dilanjut Agnes. Oke, ini dia untuk event-eventnya, fun event. Jadi setiap every month kita tuh selalu ada event. Contohnya aja kayak bulan ini kita ada event Imlek, bulan depan kita ada event Valentine's, dan itu semuanya kita rencanakan dan kita rancang untuk engagement tim ya di Julo sendiri. Dan kita juga ada outing, bisa dilihat sebelah kanan sini ada outing. Karena kita sudah semakin besar, jadi outingnya ini per division gitu. So saat ini total employee kita ada di 1.100. Ya, silakan Agnes di next. Nah, ini dia yang tadi ku bilang housesnya nih ada 4 gitu, namanya Julo Olympics gitu. Jadi mereka ini, jadi setiap Julo ini masuk ke houses berikut ini gitu. Nah, nanti ada pertandingannya. Nanti siapa nih houses yang paling poinnya paling tinggi, dia yang akan dapat special treatment dari Julo. Nah, ini annual party kita from Julo to Julo. Jadi memang ini annual party kita untuk di tahun sebelum pandemi, karena kan pandemi tidak boleh ada activity ya. Sebelum pandemi inilah annual party kita. Gitu, silakan di next. Oke, selain itu kita juga punya onboarding body programs. Body programs tuh kayak apa sih, Kavio? Karena kan memang mungkin teman-teman di sini belum tahu ya. Jadi setiap orang yang join di Julo, kita akan tempel dengan badinya. Badinya itu teman yang nanti akan memberitahu nih culture-nya Julo kayak apa. Terus nanti, ruangan meeting itu di sebelah sini, ruangan ini yang memperkenalkan Julo lebih dalam lagi gitu. Jadi didampingi selama 3 bulan ini nih sama badinya. Jadi teman-teman yang datang ke Julo nggak ngerasa sendiri lagi nih. Sometimes kan newcomers nih nggak ada temennya gitu ya. Nah, kita tempel sama badinya yang ada di Julo kayak gitu dengan tujuan biar lebih masuk lagi nih ke culture kita dan dibantu untuk masuk ke lingkungan baru pastinya. Gitu. Silakan di next. Oke, itu tadi singkat cerita soal Julo. Pengen tahu Julo lebih tahu dalam lagi soal Julo seperti apa yang mungkin nggak bisa aku infokan di sini karena terkendala waktu dan lain sebagainya. Bisa follow IG kita di @julo_indonesia atau @live_julo. Untuk YouTube-nya Julo Indonesia, and then untuk Twitter-nya kamu bisa cek di @julo_indonesia, and then @live@julo. Di LinkedIn-nya ada Julo Indonesia, di Facebook ada Julo Indonesia juga, TikTok juga kita punya @Julo Indonesia and @live_julo Indonesia. Untuk pengen tahu terkait posisi apa sih yang lagi update, silahkan selalu cek di LinkedIn dan Instagram juga. Gitu aja sih. Kita next.